Bismillahirrahmanirrahim. Ada kasus yang dialami Syaqiq Al-Balkhi. Saat itu beliau lagi nggak punya uang. Syaqiq Al-Balkhi nggak punya uang. Lagi duduk beliau, tiba-tiba istrinya datang. Istri beliau. Lalu kata dia, "Taro ma biha ulail atfal minal ju'." Wahai suamiku, tidakkah engkau lihat bagaimana kelaparannya anak-anak kita? Jadi istri bilang, lihat anak-anak kita, mereka menderita karena rasa lapar. Kita nggak punya uang. Maka apa yang dilakukan Syaqiq Al-Balkhi? Fatawadda'tu. Maka beliau berwudu. Wa kana li sadiqin la yazalu yuqsim alayya billahi in yakun li haja an u'allimahu biha wa la aktumha anhu fa khatara dhikruhu bibali. Setelah aku wudu, aku teringat dengan sahabatku. Habis wudu ini teringat seorang sahabat yang selalu bersumpah atas nama Allah bahwa jika aku sedang sulit atau ada kebutuhan, aku harus cerita ke dia dan jangan disembunyikan. Maka sosok itu terlintas di benakku. Jadi beliau punya sahabat yang baik banget. Dan setiap ketemu misalnya, itu meminta pokoknya, kalau bahasa kita sekarang, pokoknya kalau lo butuh sesuatu, lo harus bilang gua. Ingat, saudara nih kita. Jangan diem. Dan kalau bicara begitu pakai sumpah, demi Allah ya, kamu harus bicara sama saya. Jadi selalu pakai sumpah, demi Allah, saya akan bantu. Kita akan support, kita saling dukung, kita ini saudara. Nah begitu wudu, ingat tuh, ingat. Hadirin Allah muliakan, kalau kita jadi Syaqiq Al-Balkhi, perasaan kita gimana? Ini solusi, makanya wudu gitu. Bener nih, wudu, ingat orang. Maka keluarlah Syaqiq Al-Balkhi dari rumahnya menuju rumah orang tersebut. Ini solusi, makanya nih kalau ada masalah kita wudu gitu. Ingat deh solusinya. Pergilah dari rumah. Dalam perjalanan melewati masjid. Belum selesai ceritanya, Ustaz. Belum. Kalau Anda udah selesai ceritanya, langsung Anda telepon minta duit. Belum selesai nih. Lewat masjid. Begitu melewati masjid, teringat dengan nasihat Abu Ja'far. Seorang nama besar pada saat itu, Abu Ja'far. Ini nasihatnya bagus banget ya, Mbak. Catat baik-baik. Kata beliau, man urida lahu haja ila makhluk falyabda fiha billahi azza wa jalla. Barang siapa yang punya urgensi, punya kebutuhan, sehingga kebutuhannya itu memaksa dia untuk meminta kepada makhluk,
Darurat nih, darurat. Sebenarnya polanya nggak pernah begini, tapi kasus ini beda gitu loh. Urusannya, masalahnya, hajatnya, itu membuat dia terpaksa harus hubungi makhluk. Kata Abu Ja'far, "Falyabda fiha billahi azza wajalla." Maka kalau kondisi demikian, mulailah dengan meminta kepada Allah. Oke, kalau harus hubungi seseorang, tapi hubungi Allah dulu. Doa dulu. Fadakhaltul masjid wa shallaitu rak'atain. Maka aku putuskan untuk masuk ke masjid dan aku salat 2 rakaat. Nah, ya. Ini seperti ucapan sebagian ulama yang beberapa kali kita sampaikan, man minna fil hajati nas'alullah qabla an nas'alan nas. Siapa di antara kita ketika ada masalah, yang pertama kali dia hubungi Allah sebelum manusia. Nah, ini konteksnya sama. Siapa di antara kita begitu ada masalah, yang pertama kali kita hubungi Allah sebelum manusia. Seperti Abu Ja'far ini. Barang siapa yang memiliki masalah, pelik segala macam, dan terpaksa harus hubungi makhluk, terpaksa harus menghubungi manusia, maka mulailah dari Allah dulu, jangan manusia dulu. Ada orang harus menghubungi tim legalnya. Sebelum menghubungi tim lawyernya, udah sholat belum? Minta nggak sama Allah? Doa dulu sama Allah. Dan dari sini sekali lagi, meminta kepada manusia itu diperbolehkan, hadirin sekalian, selama hati itu tidak ke makhluk. Itu yang dijelaskan Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Selama hati itu tidak ke makhluk. Jadi hati itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nggak serahkan urusan kita kepada manusia secara hati. Kita yakin bahwa semuanya ini tuh dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang terkadang kita minta sama. Tapi dengan 2 catatan kata para ulama. Yang pertama, ketika Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ditanya, boleh nggak sih meminta kepada makhluk? Minta tolong gitu kepada makhluk. Nanti kita akan ulangi lagi keterangan ini di Isti'anah. Minta tolong kepada makhluk boleh nggak sih? Kata beliau, boleh. Tapi pada dasar hukum asalnya jangan meminta. Yang utama, yang afdal jangan meminta, kecuali yang pertama ketika hajat, ada kebutuhan, ada hajat, kebutuhan. Itu tadi kata Abu Ja'far. Kalau memang ada hajat, silakan minta. Terus atau yang kedua, idza alima anna sahiba yusarru bidzalik. Kalau kita tahu yang kita mintai itu senang, maka silakan hubungi dia dalam rangka bukan tergantung sama dia, tapi karena memberikan rasa gembira ke dalam hati dia. Ada banyak orang pengen dimintai. Nah, silakan hubungi orang tersebut biar dia senang. Alhamdulillah saya diminta tolong dan sudah senang, bukan karena ketergantungan. Itu yang dijelaskan dari Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam tafsir surat Al-Fatihah. Jadi kembali lagi ke Abu Ja'far, kalau memang harus ada hajat maksudnya, oke, hubungi, tapi hubungi Allah dulu, minta kepada Allah. Maka ke masjid deh, habis di masjid sholat 2 rakaat. Habis itu jamaah, Syakir Al-Balkhi itu ketiduran beberapa saat. Jadi ketiduran mungkin hanya beberapa detik gitu. Dan ketika itu dia merasa dia menyampaikan, ya Syakik, atadulul ibadah ala Allahi thumma tansah. Wahai Syakik, selama ini engkau mengarahkan manusia kepada Allah,
dan sekarang engkau lupa sama Allah. Pesannya itu aja. Terus tiba-tiba beliau bangun lagi, kaget bangun. Jadi selama ini kalau ada nasihat, engkau selalu bilang minta sama Allah. Ada nasihat, minta sama Allah. Ada manusia butuh, ada masalah, nasihatnya minta sama Allah. Ada manusia ada sesuatu kendala, nasihatnya Syakik minta sama Allah. Maka di dalam mimpi yang sangat singkat itu dikatakan, selama ini engkau mengajak manusia untuk kembali kepada Allah, lalu detik ini engkau lupa. Padahal nggak lupa juga. Buktinya kan ingat Abu Ja'far, sebelum minta sama sahabat saya itu, saya mau doa dulu sama Allah. Itu berarti kan nggak lupa. Tapi tetap aja bukan sebuah hal yang sempurna, itu poinnya. Fastaiqadtu, maka aku terbangun. Wa alimtu anna dzalika tanbihun nabbahani bihi rabbi. Dan aku berkeyakinan ini adalah pesan dari Allah Subhanahu wa taala kepada aku. Ke masjid, sholat, terus terlelap sedikit aja, lalu bangun, dan ada pesan itu di dalam tidurnya. Ini bukan nggak sengaja nih, ini pesan nih. Maka Syakik putuskan untuk tidak keluar masjid sampai sholat isya. Nggak jadi ke ininya. Udah, saya minta aja sama Allah. Daripada minta sama manusia, minta aja sama Allah. Sampai sholat isya. Cuman saraftu ilal manzil. Lalu berputuskan untuk pulang ke rumah. Mungkin besok mau ikhtiar, mau berusaha sendiri, tapi udah, saya nggak mau minta, saya mau pulang aja ke rumah. Jadi hari itu berputuskan untuk fokus minta sama Allah. Lalu nanti ikhtiar lagi. Tapi belum nggak mau minta kepada yang lain. Itu hadirin. Begitu sampai rumah, fawajatul ladzi aratu an aqsuda qad harrakallahu wa ajra li ahli ala yadayhi ma agnahum. Begitu saya pulang, itu saya bertemu dengan orang yang ingin saya temui. Allahu Akbar. Dia lagi ke rumah saya dan membawa makanan yang dibutuhkan saya sama keluarga pada hari itu. Allahu Akbar. Kata Syakik, Allah gerakkan hatinya untuk ke rumah saya dan memberikan itu. Subhanallah. Persis orang yang saya incar hari ini itu ke rumah saya. Padahal saya nggak WA. Mungkin di WA kali sama Syakik, Pak Ustadz. Kan ada WA aja mah. Email. Apalagi nggak ada. Allah gerakan. Allah gerakan. Persis sosok yang ada di benaknya itu yang datang. Subhanallah. Kebetulan. Gimana kebetulan? Allah yang berfirman, ud'uni astajib lakum, minta kepadaku, aku kabulkan. Tapi cuma masalah kita nggak yakin. Seyakin apa kita dengan ayat tersebut? Mas'alullah min fadli, minta kepada Allah dari karunia-Nya. Seyakin apa kita dengan ayat tersebut? Para ulama itu yakinnya luar biasa. Dan kalau mereka tuh tidak khilaf kecuali cuma sisi-sisi ini aja. Padahal kalau ke orang tersebut juga boleh kan. Kalau hajat boleh, tadi kita bahas, boleh kalau lagi hajat. Tapi mereka putuskan untuk tidak dan lebih memilih minta kepada Allah semata, lalu berusaha sendiri. Bukan nggak berusaha ya, berusaha. Tapi kan ada waktunya kita minta sama Allah. Pas pulang orang itu yang datang, jemaah. Orang itu yang datang tanpa diundang, dan datang bukan tangan kosong, bawa makanan, kata Syakik, bawa makanan yang kita butuh pada hari itu. Oh subhanallah, persis yang kita butuhkan. Apa susahnya bagi Allah? As-Sami'ul Alim, As-Sami'ul Basir, yang maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui. Tapi siapa di antara kita yang benar-benar yakin dengan konsep itu? Apa susahnya bagi Ar-Rahman Ar-Rahim?
Tapi berapa persen yang membaca ayat itu di dalam sholatnya benar-benar yakin Ar-Rahman Ar-Rahim? Idza sa'alta fas'alillah. Nabi SAW bersabda, jika Anda ingin meminta, Anda butuh, mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Kita akan lanjutkan hadis ini di pertemuan berikutnya insyaallah. Memang agak pelan-pelan karena setiap penggalan dan setiap pesan ini dalam sekali dan kita butuhkan pada hari-hari ini. Semoga bermanfaat khususnya bagi yang berbicara dan yang mendengarkan, dan semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.